وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتفرج به القرى وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن روائح ويستسرهما بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Dan marilah kita berniat i'tikaf nawaitu al-a'la di bawah masjid lillahi ta'ala. Singkatnya aku beriktikaf karena Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul hadiyah 'ashara 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu imaduddin was-sumtu afdal. As-sumtu arfa'ul ibadah was-sadaqatu tufi'u ghadab rabbik was-sumtu afdal. Was-sumtu zainul lil-'alimin wa sitrun lil-jahil. Was-sawmu jannatun minan nar was-sumtu afdal. As-sumtu sayyidul akhlaq wal-jihadu sanamul din was-sumtu afdal. As-sumtu yukfika wa qalilun fa'iluhu. Afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi. Rawahu Dailami. Bapak-bapak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, sembahyang itu adalah tihangnya agama. Fawaqimuddin laisa illa biha kama annal baita la yaqumu illa ala amudihi fahiya tahqiqul lil ubudiyah. Jadi pokok daripada agama tadi sembahyang, maka berdirinya agama faqiwamuddin laisa, tidak ada illa biha, kecuali dengan sembahyang tadi. Jadi kalau orang beragama Islam kada sembahyang kayak tutupang sudah. Jadi laisa illa biha, kecuali dengan sembahyang tadi. Kama dikatakan Nabi kan sembahyang itu adalah tihang agama. Artinya agama tadi kada berdiri kecuali dengan sembahyang tadi. Inya tihang. Kama annal baita, sebagaimana rumah, la yaqumu, tidak bisa berdiri rumah, illa ala amudihi, kecuali ada tihang-tihangnya, kecuali di atas tihang-tihang, mana kawa berdiri. Nangka itulah perumpamaannya. Jadi fahiya, sembahyang tadi, tahqiqul ubudiyah. Sembahyang tuh, sembahyang atau solat, itulah ibadah yang sebenarnya. Tahqiqul ubudiyah, yakin itu bahwa ibadah sembahyang tadi itu, yakin benar itu ibadah, kepalanya ibadah lagi. Tahqiqul ubudiyah wa ada'un lil haqqir rububiyah, dan dengan sembahyang itu kita melaksanakan, menunaikan kewajiban kita terhadap hak, terhadap Tuhan kita, ya. Wa jami'ul ibadati wasailu ila tahqiqis sirriha. Jadi semua ibadah berjalan, ya. Kemudian disambung lagi oleh Rasulullah
Wasomtu afdol, dan diam itu lebih afdol, dan diam itu lebih afdol. Jadi orang sembahyang tapi muntungnya kada tapi beres, habis jual pahala sembahyang tadi kalau kada berguna. Jadi muntung ini ya yang tidak bermanfaat bagi agama kita. Nah, jadi berdiam juga utamanya, maksudnya nih orang yang diam yang ada manfaatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, as-sumtu arfa'ul ibadah. Maka berdiam itu adalah ibadah yang paling tinggi. Rawahud Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, as-sukutu amalan yanfa'u fid din wad dunya wa tarkur raddi ala man i'tada man arfa'in anwa'il ibadah. Yang dimaksud as-sumtu itu adalah berdiam dijadikan amalan ya yang bermanfaat dalam agama. Berdiamnya nih, berdiam yang ada manfaatnya dalam agama. Kalau aku bepandir jadi dosa, kada maunya. Kalau aku bepandir akan rusak, kadawani. Nah, bermanfaatkan di agama, di dunia iya juga. Kalau kira-kira kalau aku bepandir ini bisnisku rusak dengan orang itu, maka itu tempat aku kerja sama di situ, duit aku di situ, rezeki aku. Lalu kada mau berdiam, muntungnya ini nah kada kawa ditahani, biar aja. Timbang aku harga diriku lebih baik bayar si hantu yang itu bungol itu dibawa sampetinya bungol, bosnya apa ndengar bosnya ampi kan begawi, padahal kau aja ditahan nih muntungnya tadi. Karena mulut badan binasa, artinya ya baik-baik kayak mulutmu adalah harimaumu, jamun sudah lepas ngalih ditarik. Bagaimana ketika mulut itu lagi digunakan untuk memfitnah, itu kalau angkat tangan sudah, minta maaf tuh sudah dengan orangnya yang kita sambati, dimaafkan kita, ya dosanya masih kenapa? Fitnahnya sudah kurang percayaan berataan, fitnahnya jalan, kasihan orangnya sudah minta maaf. Nah itu bahayanya ini. Makanya dalam di mulut kita ini kan dua pagarnya. Lidah nih yang mulah pagar pertama gigi, pagar kedua mulut. Kalau Sayyidina Abu Bakar ditambah lagi plok batu di kulum sidin supaya sempat berpikir untuk menyampaikan sesuatu yang kira-kira membahayakan baik agama ataupun dunianya. Watarkur raddi ala man i'tada min arfa'i anwa'il ibadah. Termasuk berdiam tadi meninggalkan tidak mau berdebat, ya, tidak mau berdebat terhadap orang yang ketujuh membantah kita, yang melakukan pertentangan. Ini orang membawai berdebat, tinggalkannya, artinya kada maunya melawani, kada apa-apa juga, kada jadi baras juga, jadi pahala kada, jadi baras kada, tinggalkannya. Nah itu adalah ibadah yang paling tinggi. Kita kawa membenteh orang nih nah. Artinya inya bepandir tuh kada seberapa, lebih tahu kita daripadanya. Kayak itu aja sudah pian begawi, pian menjadi apa nih yang pemborong rumah nih, developer.
developer ahlinya sempian sudah kada kisah lagi. Ini bekesah orang semua dibantahnya paling hebat di perumahan anu kisah. Sebenarnya kada apa-apa tahu-tahu kayak itu aja kita pakarnya benar hendak membantahnya niat. Artinya ikam salah kayak itu anunya rumusnya kita padahkan anunya pastinya tadi diam itu. Cuma kita kada mau. Kada apa-apa juga. Kecuali orang ini bakalan calaka, baru kita jelaskan kada apa-apa jualnya pakai anu, sudah tinggalkan perbantan itu. Maka itu ibadah yang paling tinggi yang seperti itu, membiarkan orang yang melakukan pertentangan inya kada mau melawani. Maka ada satu riwayat, itu hadis dimasukkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ada di dalam Mukasyafatul Qulub. Hadis Nabi, ujar Nabi, barang siapa meninggalkan berbantah, berdebat, sementaranya mampu mengalahkan orang itu, maka dia dibuatkan satu buah rumah di surga. Apalagi yang berbantah sama-sama kada tahu juga. Kayak apa aja menurut ikam presiden nih. Nah, kayak ini anu di partai kada pernah ini mendengar di modalnya di YouTube, kakawalan di warung, di anu itu bekancangan ya bertunjukan, ya kan betaguran sampai seminggu gara-gara itu aja. Presiden landing sana, klien apa, inya kada anggota partai, ada apa, nah itu rame. Tuh, itu contoh aja pang contoh. Fa inna aksaral khotoya minal lisan. Karena kebanyakan kesalahan-kesalahan yang terjadi itu gara-gara ini. Mudahan ulun yang menyabet lah kawa memelihara juga. Mudahan jangan pander aja. Nah, amma idza kana al insanu khaliyan anin nas fala yakunu sukutu minal ibadah. Nah, yang dimaksud orang kawa berdiam itu dia bisa menahan dirinya dan mampu untuk berbicara tadi. Itu adalah waktunya berada di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah masyarakat, di perumahan, bertetangga, di sekolahan, di kantor. Kawainya menahan diam tadi. Maksud menahan diam ini kada disuruh berdiam terus pang, kada, maksudnya berdiam daripada perkara yang kada bermanfaat di agama dan di dunia, itu aja. Jadi boleh hendak maapakah pandir apakah, yang penting jadi pahala. Kayak apa? Menghibur orang, kayak apa pandirnya, atau berguna bagi agama, bisa juga berguna bagi dunia. Kisahkan tentang bisnis kayak ini naik kempas. Nah ini ada peluang anu nih, jangan sampai kada nih, ini anunya kayak ini, dan hati-hati ikam kalau pindah dibunguli orang, karena hati-hati banyak modus. Nah itu kan banyak pendersiden aja tapi bermanfaat, kada apa-apa. Adapun wa amma di sini padahkannya mana tadi tiup angin, wa amma idza kanal insanu, adapun kalau orang itu kholian, sendirian, sorongonan, kada ada siapa-siapa, soronganan terus, sendiri terus, kholian anin nas, berpisah dari orang-orang, hidup dalam sendirian, fala yakunu sukutu minal ibadah, diamnya tuh kayak jadi ibadah. Kenapa? Ini berdiam wajar ya, kan ada orang berdiam aja. Kalau pang berdiam itu lain, kada jadi ibadah itu. Itu ngarannya bisa tafakkur diamnya tadi. Jadi kalau diamnya dijadikannya tafakkur jadi ibadah. Kalau diam kayak itu aja kada jadi ibadah, ini sorongan. Artinya orang bisa diam di tengah keramaian tuh hebat tuh. Amun orang diam sorongan kada apa-apa. Atau kayak ini orang yang kada terbakar di tengah api, atau orang yang kada tak injak duri, yang banyak duri di situ kada tak injak,
aman. Tapi kalau orang jauh dari duri kada tinjak duri, biasa aja itu, memang kada ada durinya, aman aja. Nah, jadi tantangannya itu di tengah keramaian. Dan tantangannya itu ketika kita memang mampu untuk menjawab, apalagi kita kada mampu menjawab, yang ditanya lain kita, yang menjawab kita, kan antik. Nah, ini etika lagi dalam berbicara. Ada ulama besar datang, dia diundang, dipanggil, dikumpul-kumpul dalam nangka ini ulama, misalnya dari Jawa, dari Hadramaut, ya, ulama soleh, dudukan, inya aja terus bepandir sidin itu. Ulama tadi, orang mah kamu undang beratus juta, mengundang sidin, maksud tuh dengar ya sidin bepandir, ikam ken aja, imbah sidin bulik, ikam mahalabio kekawalan. Ini kada inya aja bepandir, kan merugikan waktu orang. Nanti ditanya, guru batakon, apa hukumnya, ya, apa hukumnya kalau orang sembahyang, inya sembahyang tapi kada berilmu, nah kayak apa guru hukumnya? Ini kan guru ini perlu mencarikan jawaban yang pas. Ini yang penanya ini dilihat kondisi yang bertanya, ini daerah mana, ini anu, mencari akan dulu sih, cek langsung masuk yang itu. Inya lain ini kayak ini jadinya kalau orang sembahyang kada anu, inya maka yang ditanya ini. Guru ini kan berdiam aja. Nah, sudah itu ada yang menjawabkan. Kadang-kadang diambil alih jawaban. Nah, kayak itu tuh etika. Ya, jadi apa aja orang tong kosong nyaring bunyinya. Tuntung itu diam. Tapi ini kembali diam lagi, dia akan was-sadaqatu, sedekah itu, was-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan. Sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan. Allah Ta'ala kada jadi syarik karena sedekah. Nabi Musa waktu menitipkan dengan Nabi Harun, ya Tursina, selama sidin di situ ada namanya Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini dipelihara Jibril. Musa As-Samiri ini melakukan satu kemusyrikan yang luar biasa. Dikumpulkannya orang, diulahnya lembu daripada emas, itu disuruhnya nyembah. Nabi Harun nagur, sudah tuh menagur Nabi Harun. Datang Nabi Musa dari Bukit Tursina, kenapa umat jadi sasat berataan? Dikacak. Kalau tuh Nabi Musa tuh luar biasa kuatnya itu. Memang mulai bayi Firaun aja Firaun dikaitnya tuh, Firaun ini juga kalau orangnya dikacaknya ini janggut sampai kalau tuh berubah warna janggutnya. Kok Harun, ujar Harun, sudah ulun jagai si Musa Samiri itu As-Samiri itu yang macam-macam kelakuannya. Itu yang mulah kafir bubuhannya itu. Iya kah? Iya, masih Musa. Anak masih Musa tegas. Anak ma'anu As-Samiri apa ujar Allah Ta'ala, ya Musa, hai Musa, la taqtulis Samiriya fa innahu sakhiyun. Hai Musa, jangan ikam bunuh si Samiri itu. Dibunuh kan kada apa-apa, mengkafirkan orang. Jangan dibunuh si Samiri itu, jar Allah Ta'ala. Inya itu orang pemurah. Sekalinya Samiri itu yang mengkafirkan pemurah orangnya kan dapat karena menghilangkan
murkanya Tuhan, menghilangkan murkanya Tuhan. Pemurah tadi itu, as-sadaqah tuh, kan pemurah orangnya. Dan ciri wali itu dua, pemurah dengan kada penyarikan. Itu ciri wali yang utama, yang nyaman dilihat. Nah, tapi si Samiri ini kafir tadi itu kan. Nah, si Samiri. Jadi as-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah itu memadamkan murka Tuhan. Lalu disambung oleh Nabi lagi, was-samtu afdal. Dan ujar Nabi, dan sedekah itu, sedang sedekah itu astagfirullah, sedang diam itu lebih utama. Sedekah itu hebat kalau tuh. Sedekah tudfi'u ghadaba rabbi, ujar Nabi. Sedekah itu memadamkan murkanya Tuhan. Sementara as-samtu afdal, diam itu lebih utama. Diam pulang anunya di sini disambung Nabi pakai diam. Karena apa? Di sini disebutkan lagi rawahu as-samtu afdal. Lalu ujar Nabi lagi, qala sallallahu alaihi wasallam di sampung sidin, kenapa diam itu lebih afdal daripada sedekah tadi pulang? Karena ujar Nabi, as-samtu zainun lil alimi wa sitrun lil jahil. Bujur juga. Rawahu Abu Syekh an Mahruz. Oh ini Ustadz Mahruz nih, yang Rono Rene Sadino, yang Ustadz Mahruz. Ada kalau orang alim di orang Jawa Timur NU di sini Ustadz Mahruz, Doktor Mahruz. Di sini ada sekalinya ngaran sidina Mahruz. Jadi ujar Nabi, sedekah memadamkan murka Tuhan, sedang diam lebih utama. Lalu Nabi menyambung lagi, diam itu ujar Nabi, as-samtu zainul lil alim, diam itu hiasan bagi orang alim. Jadi kalau orang alim berdiam jadi hiasan. Nah, kalau orang bungul bagusnya wasitrun lil jahil, dan penutup kebodohan bagi orang bodoh. Jadi orang bungul kada ketahuan bungulnya, berdiam ajanya. Nah, berdiam. Berdiam. Kalau jadi perhiasan. Jadi wasumtu wadzalika lamma fi sumti minal waqar. Demikianlah jika diam itu bisa menambah kewibawaan. Tapi jangan berniat mencari wibawa, dia mencari jaim, kada baik juga. Pembualan ngarannya kena seorang yang kada tempatnya cari apa kabar pian? Biasa aja jarang. Wah, menjawab apa bujur-bujur pina banar. Jaim kada juga. Artinya kayaknya aja kesimpulannya, jangan bepandir kalau kada jadi duit, kada jadi pahala, itu benar ya. Kalau bungul kita kada tahu situ berdiam. Bungul misalnya, nah kayak ini aja sudah orang berkisah tentang perbankan, perkembangan perekonomian, orang tentang bunga bank apa segala bubuannya bepandir. Kita yang bungul nih supaya tertutupi bungul kita berdiam, umpat juga bepandir. Kalau ikam berdiam kada dapat. Kalau ikam yang berpandir, ikam kada dapat ilmu. Yang kedua, ketahuan orang bungul kita. Siapa yang tahu? Orang yang pintar itu juga. Amun sesama bungul kada apa-apa, biasa aja. Jadi kalau orang berdiam pertanda adanya ilmu, dan orang bodoh tidak akan diketahui kebodohannya selama tidak berbicara. Selamanya tidak berbicara. Kemudian was-shaumu junnah. Was-shaumu junnah. Puasa itu benteng dari neraka. Orang puasa itu membentengi diri kita dari neraka. Tapi apalagi tentang diam tadi. Lalu Nabi menyambung, was-samtu
Wassomu junnatum minan nar. Puasa itu benteng memelihara seseorang daripada dijilat api neraka berkat puasa tadi. Wassumtu afdol. Ujar Nabi, puasa lebih utama. Astagfirullah. Diam lebih utama dari puasa itu. Diam lagi, Nabi menyambung, badiam lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-samtu sayyidul akhlaq. Ujar Nabi, diam itu adalah pimpinannya akhlak. Diam itu adalah pimpinannya akhlak. Rawahud Dailami. An Anasin, dari Anas, as-sukutu amalan, berdiam itu adalah satu amalan, sawabun fihi sayyidul akhlaq, akhlaqil hasanah li salamatihi sahibi minal ghibah. Kenapa dijadikan pimpinan tadi? Pimpinan akhlak puasa tadi, diam tadi. Ujar Sayyidina Anas, ya, itu amalan tidak ada, diam dari perkara yang tidak ada pahalanya adalah pemuka akhlak yang mulia. Jadi satu kadada lagi pahala yang lebih ganal itu pemuka daripada akhlak yang baik. Kenapa? Karena itu untuk keselamatan orang yang diam itu daripada gibah dan lain sebagainya. Tadi disebutkan apa tadi? Puasanya sing banyakan tapi nyambati orang. Lalu jadi akhlak tadi, kepalanya akhlak, orangnya baik, pemurah, penyembahyang, penyantun, pokoknya pengayom. Tapi ketujuhnya berarti orang habis pahalanya itu semua. Jadi sayyidul akhlak ujarnya ini tadi. Amal istighalu bima fihi sawabun min nahwi dzikrin wa qiraati Quran wa ilmin fa huwa afdal minas sumti. Jadi kayak itu, karena menyelamatkan pelakunya dari ghibah dan sebagainya. Adapun memperbanyak melakukan perkara yang mendatangkan pahala, berzikir, membaca Al-Quran, dan ilmu lebih utama daripada diam. Kan kita disuruh berdiam tadi dari perkara yang kalau kita berpandir rusak dunia, rusak akhirat, atau yang kalau kita berpandir kada manfaat di dunia dan di akhirat. Berdiam tuh. Tapi apakah boleh kita berbicara ada yang lebih afdol daripada berdiam tadi? Tapi ujar Sidin di sini daripada berdiam. Tapi berdiam itu dapat pahala tadi. Nah, daripada berdiam misalnya berzikir, baca zikir, atau membaca Quran, atau belajar ilmu, membaca ilmu, lebih utama, itu lebih hebat lagi daripada berdiam. Lebih utama daripada berdiam. Kemudian wal jihadu sanamuddin. Wal jihadu sama sanamuddin. Jihad itu adalah puncak agama. Jihad itu adalah puncak agama. Lalu Nabi tetap menyebut lagi wasomtu afdol, dan diam lebih utama. Kayak apa hebatnya jihad, pahala jihad lah, tapi diam lebih utama. Diam lebih utama. Kenapa? Diam lebih utama disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Hal itu karena jihad bisa diketahui dari tempat jauh, seperti kenapa diam itu lebih afdol lagi? As-sumtu
as-sumtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah dan sedikit orang yang melakukannya, diam tadi. Nah. Al-Qadha Rawul Qadai an Anasin wa Dailami an Ibnu Umar as-sumtu hikmah. Diam itu adalah hikmah. Ai nafi'un yamna'u minal jahli. Itu bermanfaat, manfaat atau berguna agar kebodohan tidak diketahui. Wa qalla mayyasmutu dan sedikit, ya, dan sedikit orang yang mau diam dari mengemukakan hal-hal yang sesungguhnya menyebabkan kehinaan dirinya sendiri. Jadi sedikit orang yang menyebabkan kehinaan, yang menyebabkan dirinya, artinya kayak sedikit benar orang yang mau berdiam kalau aku bepandir karena ketahuan orang bungul kok. Tapi banyak yang bepandir, yang ketujuh bepandir itu yang menampilkan kebodohannya. Banyak, mungkin termasuk juga ulun kan, rancak bepandir di hadapan peguruan seorang, kayak Pak saya minta maaf guru, ulun bepandir, ampun pian jo yang ulun pandirkan supaya ulun ingat kembali ilmu itu. Oh ya kah, jar kayak itu bagus diam, karena kita kehendak kita tuh padahal dengan kita berdiam tadi diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sumtu hikmatun wa qalla man yasmutu amalan faidah fihi wa man yamna'u nafsahu min nutqi bima yushinuhu. Dalam hal ini, hal-hal yang menyebabkan kehinaan diri sendiri. Dalam hal ini seorang penyair mengungkapkan melalui bait-bait syair. Di sini bait-bait syair, ya kathiral fudul qasrun qalilan qad farashtal fudula ardan wa tulan qad akhadta minal qabihi bihadzin faskutil an in aradta jamilan. Hai orang yang kelebihan bepandir, kurangi, ujar Sidin. Sungguh engkau telah menghamparkan omong kosong panjang dan lebar. Engkau ambil bagian yang jelek. Kini diamlah bila keindahan yang engkau kehendaki. Jadi diam amun hendak baik. Orang bungul jangan banyak bepandir. Ujar syair lah, bukan ujar ulun. Diriwayatkan pula, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, afdalul jihadi ayin tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi. Sebaik-baik jihad adalah kesungguhan Anda dalam memerangi hawa nafsu semata-mata karena Allah Ta'ala. Itu jihad juga tuh. Jadi pemahaman jihad nih kada terbatas. Memang awalnya itu jihad itu memang memanggul senjata melawan orang berperang yang berperang dengan kita, itu jihad. Ini zamannya kada lagi, kecuali ada terjadi, kan kada sama zaman bahari. Nah jihad sekarang ini kita menghadap era modern ini. Berjihad apa? Setelah Nabi perang dari perang Badar, ujar Nabi, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita ini, ujar Nabi, sudah perang Badar itu yang dahsyat, itu perang kecil, ujar Nabi. Sekarang kita menuju perang besar. Apa perang besar itu? Melawani hawa nafsu kita. Apa hawa nafsu kita yang sekarang ini? Hawa nafsu yang tidak mau tunduk terhadap perintah Allah, hawa nafsu yang hendak melakukan gawian yang dilarang Allah. Itu jihad. Hawa nafsu yang kada mau menuntut ilmu, hawa nafsu yang kada mau sembahyang,
atau hawa nafsu sudah sembahyang juga sing hawa nafsu yang nyaman benar meninggalkan sembahyang berjamaah. Ini ke kita lah, bukan untuk menyembati orang kada. Artinya sembahyang itu kan sunnah muakkadah, kita marahi diri kita, bukan memarahi orang lain, itu kada. Kalau perlu kita denda, hari ini sembahyang 5 waktu karena aku ini pensiun, karena aku kada begawi juga, aku op hari ini, artinya janji di luar kampung kada ada juga, berarti hari ini aku ada di perumahan Puspita dan aku adalah jamaahnya Nurul Falah. Artinya kalau aku kada sembahyang 5 waktu hari ini, kalau aku kada sembahyang sewaktu, ku denda diriku 20.000. Berarti kalau sembahyang kada 2 waktu diri kita seorang, ku denda diriku 40.000. Sudah pas 2 waktu kada sembahyang berjamaah, sembahyang juga di rumah sini. Orang memang kada pernah meninggalkan sembahyang. Cuma ini untuk mendorong diri mendapatkan pahala berjamaah. 40.000 nya mendenda dirinya kemana? Bariakan dengan kaum, dengan siapa duit tadi, mendenda mengeluarkan duit supaya kita terdorong untuk beribadah. Kalau sudah kita jihad melawan hawa nafsu ini, yang bepandir ini kan ada jua nafsunya. Kita semua kita melatih nafsu ini sama seperti bayi. Kalau kada disapih, kada dilatih, kada dipaksa, terusnya bayi itu biar sampai 8 tahun 10 tahun ya masih nyusu jar sampai mamanya tinggal anak nyusuk anak mana sudah nyusuk betimbe aja sanggang kalawasan menyusuinya, betimbe ke belakang aja lagi. Nah, harus kita lawan nafsu yang kada mau tunduk di agama ini. Nah, bila lagi kalau kada mulai sekarang dilawani, umur kita sudah 55, bila lagi taat di agama ini, bila lagi memikirkan akhirat, masa dunia terus. Dan dunia ini bukan tempat kita, bukan planet tempat kita. Dunia ini tempat sementara. Kada usah mengarasi fakta kenapa? Anu jar kada kita mesti di dunia ente ya Allah otak rusak banar kalau sudah dipadahi orang. Kada jar mesti kita di dunia ini anu yang bepandir itu umur sudah 50 tahun, sudah 40 tahun, kapan sadarnya? Maksud kita itu kada menyuruh pang meninggalkan gawian, kada. Ibadah ini nah yang kawa dan kada sulit ke masjid atau sembahyang di rumah kayaknya, pokoknya kada, artinya melanggar larangan Allah tuh, menggawi yang disuruh Allah Ta'ala. Inya kada kawa itu di nafsu. Kalau fisik kawa, nafsu itu nafsu itu yang kita lawani jihad tadi. Nah, kayak apa caranya supaya bersih? Ya kita mulailah dengan tenaga turbonya apa? Salawat kepada Nabi. Karena itu pencahayaannya itu yang turbonya untuk membimbing kita untuk istiqomah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ulun kira ini dulu yang dapat disampaikan. Minta maaf, minta ampun atas segala kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudahan kita semakin tua, semakin dekat kepada Allah. Kalau umur sudah 50 ke atas, dunia kosong sudah dari kita upayakan jangan ada lagi dunia di hati lah. Rumah di tanah. Rumah kita ada tanahnya. Di tanah kita andak. Sertifikatnya di mana diandak? Di lemari atau di barangkas. Jangan rumah dengan sertifikat diandak di sini. Mobil ada di garasi. Duit ada di barangkas. Ya kalau tuh bini ada di rumah, anak ada di rumah. Semua tadilah, cuma jangan diandak di sini. Kalau di sini terus, mana tempat untuk mengingat Allah Ta'ala? Bila-bila lagi kita menghadap Allah Ta'ala, iya koler, rumah singganalan, sanonohan orang kada bisi rumah, kasihan sembahyangnya. Ini kada sembahyang, kada ada acara sembahyang di rumahnya. Lebih bagus lagi umpat berjamaah.
Lebih bagus lagi didendanya dirinya seorang. Amun aku kada berjamaah, ku denda ikam nafsuai, ku denda ikam sehari 5 kali, sehari semalam. Amun kada umpat sembahyang berjamaah ikam nafsuai, ku denda kalau subuhnya, ku denda 100.000 misalnya, denda. Jadi kada ada orang kita salahkan, kita menyalahkan diri sendiri yang kada umpat sembahyang berjamaah. Amun orang kada sembahyang berjamaah, kada papainya, kada berdosa, ini sembahyang di rumah aja. Ini diri kita sendiri bagaimana supaya lebih dekat kepada Allah. Supaya apa ya? Supaya mati nyaman. Supaya mati nyaman. Itu karena berataan kita, berataan. Sadar juga kah? Terutama ini, karena kita kalau dunia masih berisi di hati, dunia masih di hati kita, rusak kita. Dan kayak caranya kita isi nur hati kita ini, mengganang Nabi aja terus banyaknya baca salawat supaya turbo kita menghadap Allah Ta'ala hebat. Biasanya mau hendak mati kayak itu. Bis. Itu siapa kayak itu kena? Ulun, pian berataan. Yang tuha pang berdulu. Tapi tuha jo kudu sita 55 sudah. Nah, jadi kada manu dan kita bakalan tuha jo semuaan berataan. Mudahan sadar berataan kita. Ini untuk ulun membawai kada jo umpak. Artinya membawai umat Nabi Muhammad supaya dengan kita taat semuaan, kada melakukan perbuatan maksiat, perumahan Puspitasari, nur turun, barakah turun, rezeki nyaman, hati tenang. Makanya alhamdulillah masjidnya sudah nyaman, alhamdulillah ya, alhamdulillah jamaahnya banyak lah. Kita lihat tadi tiga sap ya, kalau belajar jadi kadusa diurus yang anu tuh kasihan. Yang penting kita ya, kalau pentingnya ada kasihan berjamaah, sudahnya berjamaah disariki lagi lah. Ini jo mau rajin ke masjid jer 4 berdedangar kada mau, biar pang pentingnya mau sudah sembahyang muntung nih. Nah tadi dalam rangka mengamalkan ilmu diam tadi itu, nah awak berdiam sedikit manu kalau hendak jo memadahi yang kira-kira jadi pahala orang mendengar. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Minta ampun maaf, minta reda. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi jam'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'na wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.